Oke. Jadi abstrak class itu dia merupakan sebuah modifier. Ini namanya modifier. Jadi dia itu menunjukkan kalau si abstrak class ini dia cuma kerangka yang belum lengkap. Anggapannya kalau misalkan kalian punya motor, dia itu kayak rangkanya motor itu belum jadi motor jadi gitu. Gambarannya kayak gitu. Jadi pembuatan objek atau instansiatnya kayak misalkan kayak ini, instansiatnya itu belum bisa. Jadi dia itu nggak bisa didefinisikan sebagai sebuah instan karena ya dia itu masih abstrak, masih belum jelas bentuknya seperti apa, masih apa ya, anggapannya kayak masih gambaran umum atau cuma outline-nya aja. Jadi misalkan ini deh, aku punya abstrak class namanya kendaraan. Kendaraan ini dia masih general banget. Kendaraan kan masih banyak, masih ada kereta api, ada mobil, ada motor dan lain-lain. Jadi misalkan kita buat objek kendaraan, ya kendaraan ini maksudnya kendaraan yang dimaksud itu kendaraan apa gitu. Jadi karena itu si abstrak class ini dia nggak bisa dibuat sebuah objek. Jadi contoh ini kan aku punya kelas kendaraan ya, itu sifatnya abstrak. Jadi kita tambahin aja kalau kita ingin membuat sebuah abstrak kelas itu caranya gini sih. Buat abstrak kelasnya dulu ya. Jadi terus abstrak, terus kelas, namanya apa, misalkan Mamalia. Orang awal. Udah, ini dia udah jadi sebuah abstrak kelas. Nah, si abstrak kelas ini nggak bisa dibikin instannya. Maksudnya kayak biasanya lah kayak kendaraan, mobil, ini instan kan. Kita nggak bisa bikin langsung instan si kendaraan ini. Misalnya ini tahan komen. Nah, dia bakal error. Muncul errornya itu di sini cannot create an instance of abstract type or interface kendaraan. Jadi sebuah kelas yang memiliki sifat abstrak atau modifier abstrak itu nggak bisa dibuat instannya. Fungsinya terus buat apa, Mas? Fungsinya itu dia ini menurunkan sifat nyata. Jadi bentar. Mana tadi? Nah, jadi dia itu fungsinya itu buat mendefinisikan atau melakukan penurunan sifat. Jadi contohnya ini kan dia kendaraan. Dia itu kan masih sebuah objek yang umum banget, masih ya kendaraan masih bisa dibagi ke banyak macam lagi. Mau kendaraan yang model apa. Tapi yang pasti setiap kendaraan itu kan dia punya sifat umumnya. Nah, si abstrak class ini anggapannya dia untuk mendefinisikan sifat umum dari sebuah kendaraan. Si abstrak kendaraan ini dia mau mendefinisikan sebuah sifat umum dari kendaraan. Jadi setiap kendaraan itu kan pasti dia bisa berjalan. Pasti ya, kalau kita anggapannya sebuah kendaraan normal, karena namanya kendaraan, dia bisa berjalan. Dan ngerem. Kalau nggak ngerem, dia nggak bisa berhenti kan. Nah, maka dari itu, si abstrak class ini fungsinya dia untuk mengumpulkan kelas-kelas lain yang memiliki karakteristik sama. Jadi anggapannya kalau sama-sama kendaraan, terus dia sifatnya sama, dia dikumpulkan pakai abstrak kelas ini. Terus di dalam abstrak kelas, yaitu bisa mendefinisikan sifat atau atribut ini, juga dia bisa mendefinisikan metode. Buat metode yang didefinisikan itu ada dua metode,
Itu yang pertama itu si abstrak ini, yang public abstract void mengerem, ini merupakan namanya itu abstract method. Mas, abstract method itu maksudnya gimana? Abstract method itu dia sebuah kelas lain, dia itu menginherit atau jadi turunannya ini atau mengambil sifat dari si kendaraan, dia itu wajib untuk membuat sebuah metode abstrak. Tapi di kelas induknya atau base kelasnya si kendaraan ini, si abstrak kelas itu dia nggak bisa didefinisikan atau diberikan detail. Biasanya kan kalau sebuah metode, dia kan kayak gini sih, ada kurung kurangannya, terus di dalamnya itu blok kode yang berjalan apa. Kalau di fungsi abstrak itu dia nggak bisa. Jadi misalkan di sini aku ingin ngasih misalkan mengerem, terus saya kasih tulisan dia mengerem. Nah, baru sampai penambahan ini aja, penambahan kurung kurawal dia udah merah. Yang dia bilangnya itu karena declare a body because it's marker abstract. Jadi suatu metode yang dikasih modifier abstrak, dia itu nggak bisa mendefinisikan detailnya atau body kodenya. Jadi cara buatnya abstrak method itu dia cuma public ini, terus abstrak, terus void, terus terakhirnya itu ditutup pakai tanda titik koma. Nah, dia udah jadi abstrak method. Nah, fungsinya gimana? Ini. Oh enggak, abstrak method. Terus lagi selain itu ada juga definisian sebuah metode itu pakai virtual. Jadi kalau virtual ini dia bisa dikasih body atau bisa didetailkan kodenya dan bisa dipakai langsung sama turunannya. Gitu. Contohnya gimana? Misalkan di sini aku ingin buat sebuah kelas baru namanya kapal ya, kapal. Perahu. Nah, si perahu ini dia ngambil atau mewarisi sifat atau ngambil sifat atau apa ya? Dia ngambil sifat dari si kendaraan. Nah, kalau misalkan kita nggak kasih apa-apa ini dia merah. Dia bilangnya perahu doesn't implement inherit abstract member kendaraan mengerem. Nah, si metode abstrak ini harus kita bikin di dalam kelas perahu. Soalnya anggapannya ini dia udah didefinisikan kalau yang keturunannya atau yang berpanutan sama kendaraan ini, setiap anggotanya dia harus punya sebuah metode namanya mengerem. Karena dia belum punya, makanya dia error, merahnya. Caranya, ya kita bikin sebuah metode di sini. Namanya mengerem juga. Nah, kendaraan. Oh iya, di sini dia itu harus mengoverride atau kalian pernah belajar mengenai overloading sama overloading, yaitu menimpa. Di sini kan di base kelasnya atau kelas induknya itu udah ada mengerem. Di sini harus kita timpa si mengerem itu. Nah, cara menimpanya itu ada dua cara, yaitu bisa pakai modifier new. Nah, ini bisa nggak? Oh, nggak bisa pakai new kan di sini. Pasti bisa sih. Oh, nggak bisa. Kalau abstract itu harus di override. Nah, harus ditimpa.
Kalau si abstrak ini di apa ya? Di kelas yang merupakan keturunannya atau kelas yang mewarisi sifat kendaraan, itu harus punya metode namanya mengerem, dan dia harus mengoverride dari si metode mengerem yang punya induknya. Ini dia wajib. Sedangkan kalau di sini kita punya namanya virtual method, itu dia nggak wajib untuk ada dalam si si kelas yang mewarisi sifatnya. Jadi dia nggak perlu dioperate atau dituliskan ulang, tapi tetap bisa kita definisikan lagi di bawah dengan cara yaitu kita menggunakan metode yang namanya itu ada metode heading ataupun kita mengoperate juga sama seperti ini. Cuma nanti untuk best practice-nya itu lebih baik menggunakan overriding supaya nanti datanya itu atau metodenya itu nggak bertimpah-timpah sama metode si R-nya. Nanti bakal tunjukin bedanya gimana. Bahkan di sini tak tuliskan dulu dia perahu mengerem. Ya apa? Perahu mengerem. Terus di sini kita bisa menipa si virtual void si metode berjalan ini pakai sebenarnya bisa pakai public, terus ini void berjalan. Perahu berjalan. Begini. Kita bisa menggunakan public new ini artinya dia menggunakan sebuah metode method heading atau juga bisa override. Ini. Artinya dia menimpa si berjalan ini dia tulisan ulang sebagai didefinisikan sebagai berjalan di kelasnya dia. Gitu. Sampai sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan mengenai ini abstrak kelas. Permisi mau tanya, Mas. Ya, silakan. Itu untuk yang metode abstrak kelas itu apa harus pakai abstrak sama virtual itu? Ya, untuk di abstrak kelas, metodenya itu harus pakai abstrak sama virtual. Ya, misalkan ini nggak pakai apa bisa. Bisa aja. Cuma biasanya gini, sesuai kebutuhan ya. Misalkan kamu itu pengen untuk setiap kelas kendaraan itu harus ada metode mengerem. Jadi kamu pakai abstrak. Terus best praktiknya kalau misalkan ini merupakan sebuah metode opsional, itu pakai virtual aja. Nah, virtual. Kok di sini? Virtual method. Oh ya, kalau virtual method ini dia sebenarnya sama aja kayak metode yang nggak virtual ya. Cuma bedanya ya, buat virtual ini sama kayak metode biasa. Nah, mungkin ada yang mau tanya lagi.
Kalau belum ada, Pak lanjut. Oke. Yang Gimana? integer jumlah roda itu fungsinya buat apa, Mas? Ini apa namanya? Dia mendefinisikan ininya, apa sifatnya. Jadi dia bisa dipakai sama si turunannya ini. Misalnya kita tuliskan ulang aja di sini. Jumlah roda berapa gitu. Ini nanti ketahuan bedanya kalau misalkan kita udah belajar interface. Kalau interface itu ya, dia cuma bisa mendefinisikan si metode ini toh. Dia cuma bisa mendefinisikan metode. Kalau di abstrak kelas ini, dia bisa mendefinisikan atau ngasih si atribut ini atau fieldnya ini. Oke, Mas. Makasih, Mas. Oke. Saya mau tanya, Mas. Itu Ya. kan di sana kan publik virtual kan itu kan kendaraan berjalan ya, sudah di redline gitu. Terus apabila kita nggak usah tulis override-nya di berjalan itu, apakah perahu tersebut statusnya itu akan kendaraan berjalan gitu, Mas? Bagus. Ini tergantung gimana kamu membuat instance dari ini objeknya. Tak contohnya. Jadi kalian pernah belajar namanya polymorphism. Polymorphism itu di mana suatu kelas itu dia punya bentuk lain. Nah, misalnya ini nggak di override ya, di override kita pakai new. Nah, oke, di set, terus di sini tak komen aja semua. Terus di sini kita panggil si apa gitu. Oh, aku share screen-nya VS Code ya. Bentar. Share screen-nya, screen satu. Oke. Ini kelihatan breakdown-ku. Kelihatan, Mas. Kelihatan, Mas. Oke, mana itu? Kalau kita coba, ya aku ingin manggil si perahu, benar-benarnya perahu. Terus kita panggil perahu dot berjalan. Oke, berdasarkan mana? Nah, nih. Saat kita manggilnya perahu, new perahu, dia bakal muncul si perahu berjalan. Soalnya dia ambil di sini. Di sini ya. Nah, pas kita melakukan sebuah polymorphism di mana itu kita di sininya itu pakai si kendaraan. Nah, sifatnya atau apa ya? Polymorphism apa sih? Karakteristiknya polymorphism itu setiap kelas yang turunannya dari base kelasnya atau parent-nya, dia itu bisa dianggap sebagai anggota dari kelas base-nya atau kelas parent-nya. Jadi anggapannya kan ini dia kan merupakan turunan dari kendaraan. Nah, si perahu ini juga dianggap sebagai anggota dari kendaraan. Makanya pas kita melakukan instantiate, kita manggil si kendaraan, new perahu, dia itu tetap jalan. Nah, ini namanya polymorphism ya. Jadi satu kelas ini dia punya banyak bentuk. Kalau misalkan kita jalankan ini, harusnya dia itu emang dia tetap yang isinya kendaraan ini. Nah kan, saat perjalanan sama-sama perahu berjalan, tapi pas di sininya itu aku pakai new, nggak pakai override. Pas aku panggil pakai polymorphism, dia tuh jalan cuma tetap yang ini. Ini apa kurang gede ya tak gitu. Ya apa gede ini.
Oke. Nah, ya, yang dipanggil itu si virtual metodenya yang di kelas kendaraan berjalan. Nah, oke. Gimana, Ferry, udah terjawab? Oh, sudah, Mas. Paham, Mas. Tuh, makanya tadi kan aku bilang untuk best practice-nya lebih baik pakai override aja supaya itu gak bingung. Misalkan kamu deklarasikan untuk si metode ini khusus untuk objek perahu, itu bakal menjalani ini. Jadi ya pasti kapanpun si ini dipanggil, meskipun lewat coba ya, ini kan aku pakai override, misalkan pakai override dijalankan. Nah, yang dipanggil itu tetap si perahu berjalan. Padahal di sini tuh aku pakai polymorphism, yaitu si ini apa namanya? Tipenya atau objeknya itu panggil kendaraan, cuma instant objeknya itu panggil perahu. Yang dipanggil itu tetap yang perahu berjalan. Itu yang punya isi perahu. Nah, oke. Sampai sini udah paham. Oke, gitu saja ya buat di abstrak kelas. Ini ada yang ditanyakan? Oh ya, buat di abstrak kelas ini kalian juga bisa apa ya, melakukan polymorphism ya. Misalnya di sini aku punya sebuah list, itu list kendaraan. Ini aku namai dia list kendaraan, itu isinya salah. Nah, di sini kan ada 3 kendaraan yang udah tak bikin. Ini kan ada ini apa ya? Oh, titik koma. Nah, di sini aku bisa gini, misalkan di sini mobil, koma, motor, koma, perahu. Padahal biasanya sifatnya list untuk si listnya apa ini si sharp itu dia kan kaku ya. Kita harus mendefinisikan isi list itu datanya apa atau objeknya apa, baru bisa masuk. Nah, sedangkan ini kalau kita menggunakan polymorphism, kita pakai kendaraan. Nah, padahal di sini objeknya beda-beda. Kelasnya tuh ada yang kelas motor, kelas mobil, sama kelas perahu, tapi dia tetap bisa masuk ke si list kendaraan ini. Itu juga sifatnya polymorphism. Terus misalkan dia kan di sini semuanya bisa punya metode berjalan. Misalkan kita lakukan looping pakai for each, dan sini praktik. Mana snippetnya? Kayaknya snippet. Oke, kendaraan in list kendaraan. Nah, for each kendaraan, in kendaraan, terus di kendaraan titik berjalan. Salah.
Itu enggak ya? Ini susah. Nah, kendaraan berjalan dengan sesuatu. Belum dioperate. Oh iya, ini lupa ini belum pakai override. Oke, terus ini di komen dulu. Ya, padahal dia dari 3 kelas yang berbeda. Dia dari kelas mobil, terus dia dari kelas motor, sama dari kelas perahu. Tapi dia bisa menjalankan ini metode berjalan pakai masing-masing kelasnya. Jadi ini enaknya kalau kita pakai polymorphism ini, jadi bisa kelas-kelas yang punya karakteristik sama kita tampilkan, terus kita bisa melakukan operasi yang untuk objek-objek yang dia dalam satu kategori gitu, atau dalam satu base class. Ini kan base classnya kendaraan. Itu manggil masing-masing, dia manggil dari si metode berjalannya perahu, terus metode berjalannya si motor, metode berjalannya si mobil gitu. Begitu. Menjadi ngulang polymorphism, nggak apa-apa. Karena harusnya sebenarnya ini si abstrak sama interface dulu, baru belajar polymorphism. Oke. Sampai sini polymorphism udah, lanjut ke interface. Jadi interface itu ya, kita makainya itu mirip sama abstrak class tadi. Tapi di sini, si interface ini kelebihannya pertama dia multi inherit. Jadi dia bisa menggunakan beberapa interface dalam satu kelas gitu. Terus dia itu merupakan sebuah kontrak, dia itu menentukan si kelas yang mau ngambil sifatnya dia itu harus punya metode apa aja. Ini interface menjelaskan apa saja yang harus ada dalam satu kelas. Ini maksudnya yang dimaksud ini ada itu, yang dimaksud ada itu metodenya. Terus kelas yang menginheritnya mendetailkan isi tugas yang dilakukan. Jadi seperti ini. Ini kan cara bikin interface itu ya tinggal kita tulis interface terus namanya. Untuk penamaan interface sendiri secara konvensi atau ketentuan yang sudah disepakati para ahli, untuk setiap interface itu di depannya tuh kasih I besar terus nama interface-nya. Ini tentunya ini kan predator gitu. Sama ini kan ini maksa. Jadi kasih I besar terus nama interface-nya. Terus untuk mendeklarasikan sebuah atau perilaku atau metodenya itu kita nggak bisa mendetailkan, nggak bisa ngasih detail metode di sini. Nah, jadi dia mirip kayak abstrak class, tapi kita nggak perlu, kalau di interface ini kita nggak perlu menambahi sebuah modifier abstrak. Jadi dia tinggal void atau ini anunya return value-nya apa, misalkan integer ya integer, terus bisa return value-nya apa, terus nama metodenya apa, terus kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, ini maksudnya apa? Jadi setiap kelas yang nantinya bakal pakai atau pakai sifatnya dia itu harus punya
method ini gitu. Terus di dalam interface kita hanya mendeklarasikan sebuah metode dan tidak bisa mendapatkan sebuah field atau atribut. Ya seperti yang tak katakan tadi, buat di abstract class kita itu bisa memasukkan field atau atributnya tadi. Misalkan kayak jumlah roda atau apapun itu, kalau di interface kita nggak bisa. Di int, ini makanan, gitu. Oh int makanan. Makanan dan dia nggak mau nerima field atau atribut ini. Dia cuma bisa mendefinisikan sebuah metode, nggak sebuah sih, beberapa metode dia bisa. Boleh makan, dia cuma bisa mendeklarasikan metode-metode ini. Terus cara kayak misalkan kita mau pakai si interface ini gimana? Sebenarnya caranya sama kayak kita menginherit biasa. Kita cuma panggil kelasnya apa, kan di sini kelinci, dia kan mangsa gitu. Kita pakai D2 terus panggil si interface-nya. Terusnya ini. Nah, misalkan ini tak kosongi ya. Nah, saat kita pertama buat, kan tak buat ulang class. Nah, dari kelas dia mengambil interface mangsa. Nah, kalau pas dia kosongan, dia itu bakal si mangsanya merah. Tulisannya di sini apa? Not implement interface member i mangsa melarikan diri. Jadi dia itu tidak memenuhi syarat untuk mengimplementasikan interface i mangsa. Interface mangsa ini karena dia nggak punya metode melarikan diri. Nah, kalau di Visual Studio kita bisa ini klik di yang merah-merah, terus kita tekan Alt Enter. Nah, ini bakal muncul ini apa namanya? Kayak tips gitu, apa yang bisa dilakukan. Misalnya kita pencet implement interface. Nah, dia bakal dibikinkan sebuah kelas ini, kelas melarikan diri otomatis dari Visual Studio-nya. Buat ininya bisa kita hapus saja. Apa tahu ya, kalau kalian mau ribet ya bisa tulis manual, public, void, terus melarikan diri. Nah, beda kayak beda kayak abstrak class tadi. Kalau di abstrak class tadi kita itu harus melakukan override buat supaya ininya itu jadi milik sendiri. Kalau penerapan interface dia itu otomatis ini meskipun kita nggak override, dia itu khusus untuk si kelas ini sendiri. Topono isu. Ya, seperti ini buat penerapan interface. Terus buat ini yang kataku multi inherit, si interface ini dia bisa apa ya? Bisa menurunkan beberapa interface ke dalam satu kelas gitu. Jadi kita tinggal pakai koma-koma ini aja. Jadi mangsa, koma, interface-nya apalagi gitu. Meskipun kita mau gabungkan pakai abstrak class itu juga bisa. Di sini tambahin kita ambil yang kendaraan. Meskipun agak ngotak, nggak apa-apa. Yang penting cepat. Di sini errornya apa? Mengerem. Oke, kita bikin mengerem dulu.
Objek void. Kurang apa lagi? Oh, override ya. Nah, itu bisa menggabungkan antara abstrak class, terus ini apa namanya, interface 1 sama interface 2. Meskipun nanti ada yang interface 3, harusnya tetap bisa sih. Oke, sampai sini masalah interface. Apakah ada yang mau ditanyakan? Gimana? Oh, berarti interface itu cuma satu gitu aja ya Mas? Kayak void berburu itu gitu aja ya Mas? Nggak cuma satu sih. Ini dia anggapannya mengelompokkan apa namanya, sifat, sifat perilaku. Jadi dia itu mengelompokkan perilaku untuk objek-objek yang memiliki perilaku mirip. Jadi ini kan perilakunya dia berburu, terus misalkan dia makan, dia minum, atau yang khusus-khusus untuk si predator, itu dikelompokkan dalam satu interface. Jadi pas kita manggil interface predator, nanti itu apa aja yang biasanya dimiliki predator, itu harus dimiliki sama kelas yang mengambil atau menginherit di interface predator gitu. Gimana tadi siapa? Ferry yang nanya ya? Iya Mas. Berarti itu kalau kita tulis kayak void di bawahnya void minum gitu bisa ya Mas? Bisa, bisa. Oke Mas, terima kasih. Cuma ini nanti, nah kalau misalkan tadi kan aku kan cuma satu berburu itu ya, tapi di sini dia eh, jadi error, soalnya dia nggak punya si makan minum. Iya, di sini harus kita tambahi implement interface ini, otomatis dibuatkan. Terus ini caranya alt enter, nanti muncul ini gambar bohlam, terus pinit yang implement interface. Nanti dia bakal dibuatkan metodenya. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Halo. Kalau nggak ada, kita lanjut ke error handling. Permisi Mas. Gimana? Siapa nih? Saya. Zainul. Itu kan tadi disebutkan itu untuk satu kelas itu bisa mewarisi beberapa interface dan abstrak gitu ya Mas. Oh Kalau enggak. misalnya Kalau abstrak itu kayaknya cuma bisa satu. Cuma kalau interface itu bisa beberapa. kalau misalnya dalam misalnya dalam dua interface itu ada kayak sifat sama, itu kan itu pengelompokan perilaku. Misalnya ada perilaku yang sama, misalnya
dengan nama sama itu apa nanti menimbulkan error apa tetap bisa Oh. berjalan? Iya, mari kita coba. Kita coba saja. Sekarang ini dia punya nama. Enggak sih. Dia misalkan ada yang sama kayaknya udah terwakili gitu. Nah, di sini kan ada mangsa sama predator sama-sama punya minum sama makan. Nah, dia itu cuma nerapin satu aja, dia udah mewakili dua nama ini ya, predator predator. Ini predator ini apa sih? Ini si. Oh ya, kalau kita lihat di minum ini dia ada dua referensi. Kalau kita lihat dia itu mereferensi dari I predator minum, yang atas ini dari yang predator, yang bawah ini dari I mangsa. Nah, jadi buat satu metode ini dia sudah mewakili dua metode di dua institusi yang berbeda. Makanya namanya sama. Makanya biasanya ya kalau interface itu dia itu metodenya itu metode yang benar-benar spesifik untuk ya cuma dimiliki sama yang mewaris itu. Kalau misalkan predator ya predator apa berburu gitu. Ini sifat-sifat perhatian spesifik. Baik Mas, makasih. Oke. Oh, oke. Ini lah Gus. Tadi kata Goji kalau misalkan mau dibedakan bisa ditulis ininya. Halo Gus. Jadi kalau misalkan mau nge-implement apa same same interface tapi kok same interface multiple interface tapi same method nanti bisa apa di depan di depannya nanti kasih namanya itu ya apa nama interface-nya terus titik metodenya gitu. Gitu. Ya. Oh begitu ya. Jadi pertanyaannya ini dijawab oleh Goji. Jadi kalau misalkan mau memisahkan ada dua metode yang sama tapi dipunyai oleh interface yang berbeda. Karena misalkan yang I predator ini dia minumnya minum darah, terus yang I mangsa ini dia minumnya minum air. Itu bisa kita pisahkan gini. Nanti manggilnya ya harus kita panggil semua ini. Ya guys, pas manggil harus di define semua ini. Berdasarkan objek ya. Berdasarkan objek. Jadi contoh ini
minum darah terus. Kita panggil tidak punya kendaraan kami ada kendaraan ya kendaraan kan ikan mungkin di oh ini terus ikan tutup kita kembalikan lagi. Mana minumnya? Minumnya nggak bisa terus. Tapi harus diambil dari ini. Gak bisa guys, siapa guys? Itu gak usah pakai nama e-predatornya, nggak usah sih. Langsung minum gitu aja. Nanti yang dipanggil yang mana? Itu kan apa? Tadi itu buatnya berdasarkan anu sih. Buatnya gini, pas tadi yang ikan tadi kan itu kan kalau ikan dia ngebulitnya berdasarkan apa? Berdasarkan kelas ikan. Nah itu nanti apa? Di depannya itu kasih nama interface-nya langsung aja. Oh ini gini. Sih. Interface apa sana gitu. Iya. Di anunya, di apa? Di depannya sih. Depannya. Sini. Sini. Itu coba kasih apa nama interface juga. Ini. Gitu. Oh iya. Iya. Ya kalau ambilnya dari yang e-predator, terus kita manggil objek ikannya, yang diambil itu minum darah, bahkan kita ambil dari yang mangsa. Itu ngambilnya minum air ya. Jadi gitu, kalau misalkan mau miksa sifatnya ya kita pas bahas buat instannya itu harus ditentukan mau ngambil dari yang interface mana gitu. Jadi agak tidak menerapkan konsep interface yang baik kali ini. Karena biasanya kalau misalkan udah ini ya kita cuma manggil si ikannya aja, di sininya nggak perlu pakai interface-nya, kita manggil ikan itu harusnya udah bisa dipanggil si minumnya. Cuma kalau misalkan ada dua metode yang dipisah gini, metode ini bisa dipanggil kalau kita manggil si ikan itu dari imangsa atau predator atau dari interface predator. Begitu. Kita kelas ada berapa?
Depan 30 tambah 2 jam. Ini 18, 20 jam 8. Waktunya sampai banyak, masih banyak waktunya. Cuma ada yang mau tanyakan lagi? Halo, tes. Gimana, Rek? Sambil minum, sambil makan, jajan ya apa? Halo, ada yang mau tanyakan apa enggak? Kalau nggak ada, ini deh, mungkin buat error handlingnya nanti tak bikinkan video aja. Kali habis ini aku mau ada meeting buat tugas, ya. Sekali. Juga bisa sampai jam berapa? Jadinya 7:30 sih. Ini kalau ada yang ditanyakan silahkan. Nanti ini biasa buat programnya tak di GitHub. Ayo Gus, sih Gus. Gus, Halo, Gus. halo. Short saya minggu-minggu ini kurang bukul enggak? Kurang bukus lah. Ya turun-turun. Lu tak pul. Iku sebagian soalnya apa? Gabung sih kayak sih. Sing anu ya, file-filemu nyuampah kayak. Iya, kayaknya nggak ada yang butuh soalnya, nggak ada yang tanya soalnya. Ya itu, Bu. Ya ntar kalau apa? Ya kalau ada yang minta menawa. Aku soalnya mau Iya. up. Ini kalian kan disuruh upload GitHub ya, bisa caranya nggak, Rek? Halo? Perlu diajarin nggak? Hai, halo. Halo Kak, Iya. Butuh butuh caranya ngupload GitHub nggak? eh, boleh Kak? Udah. Yang lain di ya Allah, nanti kena sing melok kelas ya suruh kabeh. Perlu, Mas. Iya dah, aku sih. Ya, sekalian dah. Jadi buat lebih gampangnya ya, kalau aku biasanya pakai ini sih. Kalian download toolset yang namanya Git. Ya. Git apa ya? Git Bash. Git, enggak Git. Git. Nah, kalian download dulu ini, namanya Git. Download, ini download.
download sesuai OS masing-masing yang langsung yang ini for Windows ini. Terus ya yang mana terserah mau yang 32 atau 64 tergantung komputer kalian. Download. Nah, kalau udah nanti tinggal kalian install aja. Tapi aku udah install. Nanti misalnya udah ya, misalnya udah download, kalau kalian klik kanan di folder ini bakal muncul kayak gini. Nah, git ini ada kelihatannya ada git GUI here sama git base here. Nah, ini nanti yang fungsi buat kalian pengen nge-push itu biasanya kalau lewat git base ini. Terus nanti pertama tinggal bikin reponya aja. Jadi di sini terus masuk ke your repositories. Nah, ini kan ada beberapa repositories, nanti kalian klik new. Terus kalian kasih nama aja buat repositorinya, misalkan project kalian apa, project 1 gitu. Terus deskripsi singkat mengenai mungkin project kalian itu isinya apa, terus atau buat tugas apa gitu. Terus ini public atau private tergantung kalian nanti pakainya buat apa. Kalau misalkan ini ya cuma buat konsumsi umum ya di public aja. Terus ini bebas kalian mau kasih rate-nya atau enggak. Rate ini nanti fungsinya buat ini misalnya kalian ya ngasih deskripsi project guys, terus nanti bisa di yes juga. Terus git ignore ini misalkan kalian pakai apa namanya ya, pakai framework kan biasanya isinya besar sih, banyak komponen-komponennya, itu kalian bisa pakai git ignore. Kayak misalkan pakai C++ atau C kan nanti banyak komponennya, kalian bisa pakai yang git ignore ini supaya nanti yang penting-penting yang diupload, nggak semuanya diupload. Ini kalian kalau pakai apa Laravel atau apa nanti biasanya dipakai git ignore-nya supaya nggak semua apa namanya, nggak semua filenya itu ke-upload di GitHub, soalnya ya besar juga biasanya. Terus kalau udah, karena mungkin projectmu kecil, git ignore nggak apa, nggak usah dipakai. Terus langsung create repo. Ini udah ada ya, udah ada project 1. Nanti tinggal kalian copy di sini. Ini HTTPS-nya ini kalian copy, klik. Nah, kalian masuk ke foldermu. Kalian tentukan, kalian pengennya itu nyimpen si apa namanya, si reponya di mana? Kan di sini kita taruh di Java. Dari ya Java. Terus di sini klik kanan, terus di git base here. Nah, untuk nge-copy si ininya repo-nya ke lokalmu itu ada perintah namanya git clone. Itu untuk nge-clone si repomu, nanti git clone terus paste yang tadi yang HTTPS-mu yang udah mau copy tadi, terus dipaste, terus di enter. Udah, nanti kalau udah kayak gini berarti berhasil. Nanti kita lihat ada apa namanya, project 1 tadi. Oh ini. Nanti kan folder project 1 ya udah ini repomu. Nanti
Misalkan ini kalau udah kalian tutup aja nggak apa-apa. Terus misalkan aku pengen nambah suatu file, ya kan dari udah file PHP 2 ini copy, kita masukin di Java terus project 1. Nah, ini udah ya. Ini tapi nggak langsung masuk di repo. Untuk masukin ke repo, kita tuh harus melakukan push dulu, git push. Itu kan masih cuma mg tok. Jadi yang harus kita lakuin tuh kita masuk ke folder reponya tadi yang udah kita anu project 1, kita di sini kita pakai git bezier. Git bezier. Terus langkah-langkahnya untuk melakukan push itu pertama kita git add dulu, git add titik. Jadi git add ini maksudnya dia menambahkan atau mencatat semua file baru dan perubahan baru. Jadi dia mencatat semua file yang baru yang ditambahkan git add untuk dilacak sama gitnya. Udah, terus habis itu kita melakukan commit. Nah, git commit ini kita digunakan untuk menyimpan perubahan yang udah kita buat. Jadi apa aja yang kita rubah atau kita tambah atau kita kurang nanti ke record sama commit ini. Nanti git commit main m itu maksudnya message. Setiap kita melakukan commit kita harus memberikan message supaya gak bingung. Tadi ini kita melakukan apa gitu. Jadi di message-nya ini kita misalkan katakan tadi nambahi file latihan PHP sama latihan 1 PHP. Jadi kita tambah di sini tambah file latihan.php dan latihan 1.php. Ini creator udah, ini udah record kan ada dua file yang diubah dan 51 baris ditambahkan. Nah, kalau udah kita lakukan git push. Nah, tapi biasanya misalkan kalian baru pertama kali install Git, kalian harus koneksiin akun GitHub kalian ke Git-nya dulu. Nanti harus terus apa ya? Git version help lupa kok. Pokoknya nanti ada misalkan kalian pertama masuk ada panduannya. Nanti tinggal kalian kopas terus tinggal masukin email sama username GitHub kalian. Habis itu nanti ada kan disuruh login. Kalau disuruh login ya tinggal ikuti aja, nanti buka web suruh login ke GitHub terus ke authorize sudah sama Gitnya. Nanti kalian bisa nge-pull ya kayak cara-cara aku tadi yang kita titik terus git commit main end message-nya apa terus git push gitu. Misalkan kita refresh tadi di repo-nya, nah si file PHP tadi yang tak tambahin dari laptop udah masuk. Ya, gitu aja sih caranya. Kalian mau nambah folder, mau nambah gambar bisa kok di sini. Udah. Gitu aja, mungkin ada yang mau ditanyakan. Gimana?
Halo. Oke, karena udah hampir jam 8, buat error handlingnya mungkin tak buatin video aja nanti. Baik, Kak. Ya udah, kalian absen kelasnya kapan sih? Jumat ya? Iya, hari Jumat, Kak. Ya, bisa Jumat jangan lupa absen. Kalau pemutihan ya ke dosen. Kalau misalkan suruh tanya asisten, ya suruh sama asistennya, suruh ke dosen Pak gitu. Oh enggak deh, jangan bilang gitu ya. Oh iya Pak gitu aja. Tapi selama absen kalian ke alfa ya nggak apa-apa dah. Kalau alfa 1, 2 nggak apa-apa dah ya. Nggak ngaruh ke nilai kok itu. Aman. Hanya absennya nggak ngaruh ke nilai. Nah, praktikum soalnya dari asisten nanti. Tapi jangan sampai alfanya 7 ya. Nggak masuk nanti nilai kalian. Nah, ya. Terus juga kalian kalau misalkan udah alfa 3 kali gitu, jangan nunggu sampai mau input nilai baru ngajuin pemutihan ya. Misalkan kalian udah lupa absen 3 kali gitu, cepat-cepat bilang ke dosen. Soalnya takutnya kalau terlalu mepet nanti pemutihannya juga susah. Gitu. Baik. Terima kasih, Kak. Oke, mungkin sekian buat pertemuan PBO praktikum malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk rekordannya nanti tak upload di YouTube, jangan lupa ditonton. Terus buat apa namanya? Apa sih? Laprak. Bener, laprak. Lapraknya jangan lupa seperti biasa diupload ke Google Drive masing-masing ya. Udah, itu aja. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Makasih, Mas. Oke.